Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali pada malam ini. Mari bersama-sama seluruh jemaat kekasih Tuhan di Jemaat Dadi. Kita siapkan hati kita untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam ini, karena kasih Tuhan sungguh luar biasa kami alami. Terima kasih, malam ini kami kembali rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus hadir bersama kami, kuasai kami sehingga firman-Mu ini Tuhan kami dengarkan dengan baik dan boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kembali kita akan dengarkan bersama pada malam ini, saya telah mengangkat dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, namun ayat 9 yang akan saya baca saat ini. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, namun yang saya baca ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Lukas 19 ayat 1 sampai 10 berkisah tentang Sakeus. Kalau kita mendengarkan kata Sakeus, yang paling banyak muncul di benak kita adalah orang yang pendek, orang yang cebol. Itu yang paling banyak muncul di pikiran kita ketika kita mendengarkan nama Sakeus. Namun saudara-saudara, itu tidak salah. Namun ada hal penting yang semestinya kita harus tahu dari kisah Sakeus ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Sakeus yang sungguh amat terkenal dalam Alkitab, selain badannya yang memang pendek, cebol, Sakeus juga ini terkenal sebagai kepala pemungut cukai. Dia sangat tidak disukai oleh orang banyak karena tindakannya yang selalu semena-mena terhadap orang banyak. Nah, karena itu ketika ia juga mendengar tentang kabar mengenai Yesus, ia mau juga berjumpa dengan Yesus ini. Lalu kemudian ia menunggu dia, kemudian ia berlari untuk mau tahu siapa Yesus itu yang sebenarnya. Saudara tahu, ketika hendak mau melihat Yesus, dikisahkan dalam Lukas 19 bahwa ia tidak bisa melihat Yesus karena badannya memang pendek. Untuk mungkin melihat di kisi-kisi kaki itu susah bagi Sakeus untuk melihatnya. Nah, karena itu ketika semua itu terjadi, apa yang terjadi? Ketika Sakeus tidak bisa menembus keramaian orang karena badannya yang pendek itu. Saudara-saudara, seandainya saudara pada posisi Sakeus, apa yang saudara lakukan ketika sudah tidak bisa lagi tidak bisa berjumpa dengan Yesus, tidak bisa melihat Yesus dalam kerumunan orang karena desakan dan karena badannya yang pendek? Mungkin kita akan mengatakan lebih baik pulang saja. Untuk apa? Percuma. Namun disinilah kita mau belajar dari Sakeus. Sakeus mengambil sebuah tindakan yang tidak biasa yang dilakukan oleh orang banyak. Tindakan untuk memanjat pohon itu sebuah tindakan yang luar biasa yang ia lakukan. Mengapa ia lakukan?
Karena rupanya ia ingin sekali mau melihat Yesus itu. Saudara-saudara, tindakan Sakeus naik ke atas pohon itu sebenarnya adalah sebuah tindakan yang disebut dengan pendakian spiritualitas atau pendakian spiritual, di mana betul-betul ia mempunyai keinginan untuk datang kepada Tuhan. Apapun persoalan, apapun tantangan yang ia hadapi, Sakeus tidak menyerah. Sakeus selalu berupaya, Sakeus selalu berusaha bagaimana supaya ia bisa berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana ia bisa selalu melihat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saudara tahu bahwa ketika Yesus melihat Sakeus di atas pohon, Sakeus disuruh turun oleh Yesus. Aku akan menumpang di rumahmu. Itu sebuah hal yang luar biasa bagi Sakeus. Yesus mau menumpang di rumahnya. Saudara-saudara, orang yang mendengar itu banyak yang sinis. Masa Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Tetapi saudara-saudara, bukan itu yang terpenting yang kita mau renungkan. Tetapi yang terpenting bahwa ketika Sakeus ini betul-betul memiliki kebesaran hati untuk terus datang pada Tuhan, apapun tantangannya, apapun hambatannya, apapun rintangannya, maka Yesus melihat kedalaman hati Sakeus. Dan pada akhirnya Sakeus mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Sakeus diubahkan setelah berjumpa dengan Tuhan, setelah merasakan kehadiran Tuhan dalam pergumulannya. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, kalau Tuhan mengatakan hari ini aku akan menumpang di rumahmu, maka tentu juga kita akan senantiasa mengaminkan bahwa sekalipun berat tantangan untuk datang pada Tuhan, sekalipun berat rintangan untuk datang pada Tuhan, tetapi kita mau melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Sakeus. Kita melihat bagaimana cara Sakeus untuk terus mencari jalan, mencari cara bagaimana supaya ia bisa datang kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya iman yang terus senantiasa mencari Tuhan untuk bagaimana berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sakeus mengajarkan kita pada malam ini bahwa ternyata ketika niat Sakeus itu yang luar biasa, iman Sakeus yang luar biasa terus dekat pada Tuhan, Yesus mengatakan hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini. Pun kita aminkan bersama di setiap keluarga kita, di setiap kehidupan baik secara pribadi maupun secara persekutuan, bahwa sepanjang kita memiliki iman yang sungguh untuk terus datang pada Tuhan, Yesus pun akan mengatakan hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah kita masing-masing, telah terjadi keselamatan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan syafaat kami pada saat ini. Karena kami sungguh merasakan kasih Tuhan itu luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan terus nyatakan bagi kami. Kami boleh menjalani kehidupan kami dalam berbagai keterbatasan, tetapi kami masih menikmati dan merasakan betapa kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan telah embankan bagi kami, oleh kekuatan dan kasih Tuhan, kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang boleh merasakan kasih Tuhan pada malam ini,
mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa seberat apapun tantangan di depan kami tidak akan menghalangi kami untuk terus datang pada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya seperti Sakeus yang selalu berupaya untuk datang pada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menganugerahkan keselamatan baginya. Inilah yang kami rindukan bersama, bahwa seberat apapun tantangan yang kami hadapi, kami tidak akan pernah surut untuk terus datang kepada Tuhan. Karena kami yakin bahwa sepanjang dalam hidup kami ini Tuhan, kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan keselamatan daripada-Mu. Karena itu kuatkan kami, yakinkan kami bahwa Engkau senantiasa memberi kami waktu yang baik. Engkau senantiasa memberi kami kesempatan dan kemungkinan-kemungkinan yang baik untuk senantiasa mendekatkan diri kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan, mendoakan seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing. Di setiap pergumulan yang dialami oleh seluruh jemaat-Mu, kami berdoa Tuhan yang berkenan memberkati mereka. Kiranya Tuhan, pergumulan demi pergumulan, jemaat-Mu akan lalui dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Yang dalam usia lanjut Tuhan, kami berdoa Tuhan kiranya menyembuhkan mereka yang bergumul oleh karena terkena dampak langsung dari virus corona ini. Kami percaya Engkau kuatkan mereka Tuhan, yakinkan mereka bahwa dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Demikian pun Tuhan yang bergumul oleh karena sakit, kami berdoa Tuhan yang terus menyatakan pertolongan dan kesembuhan bagi mereka, seperti orang tua kekasih kami dan anak-anak kami, Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu Empalilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elembang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Nyonya Marta Tombi, Bapak Thomas Buntulobo, Bapak Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, Nyonya Agustina Lande, Ibu Alfrida Tandililing, Diaken Julianus Nurasomba, anak kekasih kami Gabriel Topayung yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, orang tua kami Bu Ludia Ibong. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menyatakan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Biarlah pergumulan yang mereka alami saat ini, mereka akan senantiasa mengalami topangan dan penyertaan-Mu Tuhan. Demikian pun kami berdoa untuk seluruh majelis gereja-Mu yang Engkau pakai di tengah-tengah pelayanan-Mu di jemaat Dadi. Beri mereka kekuatan, kesehatan yang baik, supaya oleh kuat sehat daripada-Mu, mereka boleh mengangkat pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Bapa di sorga, sertai sepanjang kehidupan kami Tuhan, biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami ini dengan baik. Berkati kami dalam istirahat kami malam ini, biarlah kami boleh istirahat dengan penuh pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, ini doa kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kekuatan dan sumber penghiburan bagi kami yang mengalami pergumulan. Kami datang berdoa kepadamu. Amin. Demikian doa dan renungan malam yang kita alami bersama pada malam ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.